Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, kembali lagi bersama saya Najmi Fahrina, peserta Latsar golongan 3 tahun 2021, angkatan 15, kelompok 2, NDH 16. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas individu kami di agenda 3, yaitu sintesa dan personal branding dikaitkan dengan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Untuk sintesa agenda 3, yang pertama yaitu manajemen ASN, yang kedua ada pelayanan publik, dan yang ketiga yaitu whole of government atau WOG. Yang pertama, manajemen ASN, yaitu kebijakan mengelola aspek SDM dalam organisasi, meliputi pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 51, yaitu Undang-Undang tentang ASN, isinya adalah manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan dengan sistem merit. Nah, pengertian sistem merit itu sendiri menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN yaitu unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan dan bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan juga partai politik. Kemudian peran dan tugas ASN seperti yang kita ketahui, peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Sedangkan tugas ASN melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan mempererat kesatuan dan kesatuan NKRI. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban ASN. ASN itu ada dua, yaitu PNS dan PPPK. Haknya untuk PNS yaitu ada gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan JHT atau jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk PPPK, haknya adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, taat pada peraturan, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab, serta menjaga kerahasiaan dan bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Kemudian, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Nah, selanjutnya pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yaitu 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan, 3. Kepastian waktu, 4. Akurasi, 5. Keamanan, 6. Tanggung jawab, 7. Kelengkapan sarana dan prasarana, 8. Kemudahan akses, 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, 10. Kenyamanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu whole of government atau WOG. Mengapa WOG diperlukan?
karena ego sentral atau solarisasi dan dorongan publik untuk kinerja good governance, kemudian juga pesatnya perkembangan teknologi informasi dan keberagaman. Apa sih WOG itu? Yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dasar WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara adalah alinea keempat pembukaan UUD 45. Kemudian dasar WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara adalah Undang-Undang 1945 Bab 3 Pasal 4 Ayat 1, dan dasar WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah adalah Pasal 18A dan 18B Undang-Undang 1945. Kemudian bagaimana melaksanakannya? Yaitu dengan pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Kemudian, beberapa bentuk WOG yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membuat gugus tugas, dan koalisi tugas. Nah, yang terakhir adalah personal branding. Personal branding saya sebagai ASN yaitu ASN bijak. B. Berintegrasi, I. Inovatif, C. Jujur, A. Akuntabel, K. Kolaboratif, dan S. Sinergitas. Berhubungan dengan manajemen ASN yaitu berintegrasi dan inovatif untuk pelayanan publik seperti jujur dan akuntabel, dan yang dikaitkan dengan WOG yaitu sifat kolaboratif dan sinergitas. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.